Halo Insan Dikti dan Sobat Kedereka dimanapun Anda berada. Kembali lagi di podcast Dikti Menyapa bersama saya Andi Inamul Hasan. Tentunya podcast Dikti Menyapa selalu hadir memberikan informasi terkait inovasi dan kolaborasi dan membagikan kisah inspiratif tentunya dengan menghadirkan narasumber yang kompeten, inspiratif dengan capaian-capaian yang luar biasa. Untuk topik pada hari ini, pada episode kali ini kita akan mengulas terkait inovasi yang sangat menarik dan tentunya sangat relevan terkait inovasi pengembangan seaweed straw atau sedotan yang berbahan dasar rumput laut. Di mana sedotan ini bukan hanya ramah lingkungan dan tentunya berkelanjutan, tapi bisa menjadi solusi atas permasalahan limbah plastik dan tidak hanya itu, ini juga menjadi sumber pendapatan atau peningkatan ekonomi masyarakat lokal dengan memaksimalkan potensi rumput laut yang ada di sekitar kita. Dan tentunya Insan Dikti dan Sobat Kedereka sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan kisah inovasi ini bagaimana bisa hadir dan diwujudkan. Dan hari ini saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau merupakan pemenang program dana padanan Kedereka tahun 2023 dan 2024. Kita langsung saja menyapa narasumber kita yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Joko Santoso. Terima kasih. Jadi Pak Joko ini merupakan penemu dari ini sedotan yang berbahan dasar rumput laut. Ini sudah inovasi yang diwujudkan dan sudah mendapat pendanaan di Kedereka. Mungkin di awal Pak Joko bisa menceritakan bagaimana ide ini muncul, mungkin kapan ide ini muncul, kemudian risetnya dilakukan sampai bahkan mendapatkan pendanaan Pak di Kedereka. Baik, jadi terima kasih Mas Andi. Ini berawal dari pada waktu COVID ya, di mana orang-orang tidak berinteraksi. Nah kemudian pada waktu itu saya tuh jadi narasumber di web seminar tentang rumput laut. Nah di saat itu ada salah seorang yang chat saya, ya nanti cikal bakalnya akan bersama itu. Jadi bertanya terkait dengan bagaimana Pak Joko potensi rumput laut kalau kita kembangkan untuk dijadikan bio straw seaweed itu. Kenapa tidak? Yang penting teman-teman sekalian dalam artian saya ngobrol dengan Mas Rian kalau saya boleh sebut, kita harus punya kemauan yang kuat. Yang kedua, kita harus berani berinvestasi. Oh, iya. Karena apa? Karena teknologi ini yang selama ini rumput laut itu ataupun sedotan yang ada itu tidak tahan panas, tidak tahan dengan waktu yang lama. Sehingga apa? Kita perlu teknologi dengan investasi alat yang kita kenal dengan extruder. Sehingga kalau kita mau kerjasama, yuk kita cari dana, ya kita coba, tetapi kita masing-masing punya sharing budget. Nah kemudian di 2023 kita coba ya terkait dengan dana padanan Kedereka ya. Kemudian kita coba wujudkan impian itu dan alhamdulillah 2023 kita berhasil membuat sedotan yang itu panjang prosesnya Mas. Tidak sehari dua hari, itu berbulan-bulan. Bahkan riset kami yang dahulu itu mendasari ya terkait dengan wujud dari sedotan yang sekarang sudah kita hasilkan. Itu kira-kira. Baik Pak. Jadi memang berkecimpung di sektor rumput laut ini udah lama Pak ya? Betul. Kebetulan dulu kami berguru di Tokyo juga tentang rumput laut. Sehingga cukup lama Mas. Berarti ini nggak instan gitu Pak, tiba-tiba langsung lahir, tapi memang dari studinya, dari kuliahnya. Bahkan membuat mie instan tidak instan Mas. Jadi memang perlu waktu, ya perlu kekonsistenan. Kalau di Islam perlu istiqomah ya, kalau nggak istiqomah nggak selesai itu. Betul, itu kata kuncinya Pak ya. Betul. Berarti harus istiqomah nih dalam penelitiannya, kemudian bisa mencari mitranya, kemudian sampai terwujud, bahkan bisa sampai di scale sampai bisa diproduksi dan dipasarkan nih Pak. Betul, itulah kuncinya kira-kira istiqomah, kita harus fokus, kemudian kolaborasi. Nah, karena kalau dari sisi perguruan tinggi dengan segala keterbatasannya dan mohon maaf kalau perguruan tinggi itu orang-orang itu fokus ke riset. Setelah riset terus apa gitu loh ya. Nah ini teman-teman di industri yang bisa membidik itu.
Ya sehingga apa? Sehingga kolaborasi ini menjadi suatu terobosan bagaimana hilirisasi Yes. dari penelitian, dari inovasi itu untuk bisa dikomersialisasi. Jadi terima kasih Dikti dengan program Gedera itu sehingga kita bisa berjodoh. Ya, Oke. berjodoh. Dan kan penghulunya Kedereka nih. Ya. Nah, kita punya pengantin, ya penghulunya Kedereka, kemudian kita wujudkan dalam aktivitas menghasilkan sesuatu yang inovasi. Itu kira-kira. Baik Pak. Berarti kita kembali nih Pak ke terkait hasil inovasinya ini terkait sedotan dari rumput laut nih, Pak, bahan dasarnya ya. Ini kira-kira keunggulannya apa nih Pak dibanding tema sedotan yang ramah lingkungan lainnya? Oke, baik. Yang pertama, Mas Andi, ini menggunakan rumput laut. Rumput laut yang kita gunakan itu adalah rumput laut gracilada yang kita pakai itu yang tidak masuk ke industri. Jadi kita ekstrak agarnya, kemudian kita juga matching dengan polimer yang lain. Itu yang pertama. Itu sumber dayanya adalah sumber daya yang tidak bersaing dengan yang lain. Kalau kita bicara tentang misalnya dari singkong itu kan masih berkompetisi dengan pangan. Kemudian kalau dari kertas itu masih apalagi kalau kertas diambil dari hutan ya, itu akan berhadapan dengan deforesting gitu kira-kira. Yang kedua adalah dia itu tahan ya pada suhu 80 itu sekitar 30 menit. Nah kemudian dia di suhu yang normal itu juga bisa sampai 8 jam itu kira-kira. Sampai 8 Dan jam. yang berikutnya adalah biodegradable Mas. Dalam hitungan 45 hari dia sudah terurai. Itu kira-kira beberapa keunggulan dari produk yang kami hasilkan itu kira-kira. Baik Pak. Itu tadi terkait inovasinya Pak ya, ada latar belakang sama keunggulannya. Kalau kita bicara terkait prosesnya nih Pak, bagaimana, pasti Insan Dikti dan Sobat Kedereka juga penasaran bagaimana nih dari pembudidaya rumput laut, kemudian mungkin di pabrik ataupun mungkin ini limbah rumput lautnya, ini sampai bisa jadi sedotan itu bagaimana prosesnya Pak? Jadi di tahun 2023 ini kita menggunakan ekstrak agarnya. Jadi agarnya diekstrak, nah kemudian kita blended dengan polimer yang lain dan basisnya adalah biopolimer. Nah kemudian yang menjadi kunci adalah heating proses. Menggunakan extruder dengan 2 screw, sehingga apa? Adonan itu kita masuk pada suhu tinggi, nah kemudian melting, kan uniqueness dari agar itu dia tuh melting pada suhu di atas 80. Ini menggunakan suhu 110, kemudian flow masuk ke casting, jadilah sedotan seperti itu. Dan yang perlu saya tambahkan, sahabat Kedereka sekalian, bahwa limbah dari ekstrak agar itu di tahun 2024 kita gunakan untuk membuat biofoam yang basisnya adalah limbah agromaritim. Yang jadi ini Pak? Ya, jadi perkawinan antara land dan air, gitu kira-kira. Ya, jadi perpaduan antara limbah agromaritim, kita menggunakan limbah dari industri agar dan karakinan, kemudian limbah dari agronya itu kita menggunakan bonggol jagung. Bonggol jagung dan Pak. Tebu. Itu kira-kira Pak Sandi. Menarik sekali Pak ya. Kemudian mungkin kira-kira ada tantangan nggak Pak? Siap. Dalam produksi misalnya atau dalam proses ini? Tantangan saya rasa kalau teknologi sudah firm ya, artinya kita sudah bisa produksi massal. Cuma after that yang menjadi masalah. Bagaimana kita mengapresiasi sebuah inovasi. Nih, apalagi bangsa kita, orang kita kan seneng yang murah-murah, seneng yang diskon. Apalagi ibu-ibu ya, beli 1 dapat 2 misalnya. Nah, kalau sedotan rumput laut itu unik karena teknologinya juga luar biasa, sehingga apa? Sehingga selling price-nya itu yang jadi masalah. Iya. Berarti untuk di pasar Indonesia masih kalah bersaing sama sedotan plastik Pak ya? Masih kalah bersaing, itu kira-kira. Sehingga perlu proses yang saya rasa sangat panjang. Bagaimana edukasi, dan juga yang tidak kalah menarik adalah bagaimana policy dari government. Butuh dukungan dari pemerintah. Selalu pastilah. Pak. Kemudian mungkin bisa diceritakan Pak terkait kolaborasi yang dibangun itu, ini mitranya siapa? Terus kemudian bagaimana bisa mereka tertarik sama hasil penemuan Pak Joko ini? Baik, terima kasih Mas Andi. Ini berawal dari tadi saya sampaikan di webinar ya. Di webinar itu kemudian Mas Rian sebagai CEO di PT Ijo, sebuah perusahaan startup,
itu komunikasi dengan saya. Nah kemudian dari situ berlanjut ya. Kalau boleh dikatakan cinta semalam mas. Oke, singkat aja sebenarnya. Singkat saja karena sama-sama punya misi dan beliau termasuk yang muda. Kami juga muda walaupun usianya tua. Tetapi semangat ya untuk berkontribusi buat negeri, untuk berkontribusi bagaimana masalah plastik itu kan luar biasa. Walaupun tantangannya luar biasa juga ya. Tapi lagi-lagi kalau kita punya visi yang sama, saya bilang ke Mas Rian, Mas, kalau kita bicara plastik untuk menggantikannya, kita harus punya kecepatan tinggi, tetapi endurance-nya kayak maraton. Jadi kecepatan sprint tapi jaraknya maraton. Artinya apa? Kita perlu dibangun suatu kemitraan yang long life itu kira-kira mas. Jadi dari situ alhamdulillah ya dengan berbagai macam dinamika dan insya Allah dinamika itu positif luar biasa lah sehingga terwujudkan ini. Dan yang unik mas PT Ijo itu juga apa ya ekspansif untuk menawarkan produknya itu sendiri. Sehingga di tahun ini 2024 Januari itu bisa ekspor ke UK. Nah kemudian insya Allah tahun ini sudah selesai produknya ini mau diekspor ke Australia. Itu kira-kira. Oh berarti sudah ekspor ke luar negeri Pak ya? Betul, Berarti ya. peminatnya malah dari luar nih Pak? Iya karena mereka yang bisa membayar dengan harga segitu, tetapi dia berpikir dan berorientasi pada lingkungan. Itu kira-kira. Dan mungkin pemerintah di sana juga mendukung Betul, kebijakan karena yang regulasinya kan nggak sembarangan bisa menggunakan plastik. Oke. Itu kira-kira mas. Berarti yang sudah berhasil ekspor di UK kemarin, ya. Dan sekarang lagi persiapan ekspor untuk ke Australia. Wah luar biasa sekali Pak ya terkait sedotan ini. Nah saya ada kelupaan nih Pak. Apa itu? Tadi dari proses produksinya itu kira-kira ada limbah nggak Pak dihasilkan? Oke. Nah, pasti Insan Dikti dan Sobat Kedeka yang banyak menanyakan. Kalau limbahnya itu yang gagal produk mas. Oh. Ya gagal produk aja. Mungkin ada yang pecah. Ada yang pecah dan sebagainya. Itu sifatnya bisa hancur, biodegradable. Itu kira-kira dan saya berpikir itu bisa kita gunakan sebagai fertilizer juga, sebagai pupuk. Karena basisnya organik itu kira-kira. Walaupun perlu ada kajian lebih lanjut lagi. Oke Pak. Berarti limbahnya ini sangat minim Pak ya. Ini hanya produk-produk yang memang tidak lolos quality controlnya gitu Pak ya. Nah kalau limbahnya di agar tadi yang kita gunakan ini mas. Ya, pada waktu kita ambil agarnya untuk diformulasikan dalam seaweed straw tadi. Iya. Nah kemudian limbahnya kita gunakan untuk 2024. Kami juga dengan mitra yang sama itu berpikir gimana kita kok limbahnya juga punya potensi, yuk kita manfaat. Akhirnya ketemu seperti ini. Oke, berarti di tahun 2023 hasilnya sedotan, 2024 bioform ini. Betul. Oh luar biasa. Berarti ada pengembangan Pak ya? Ada pengembangan ruang lingkup. Ya. Gitu, dan ini masih terkait Pak. Jadi limbah dari sedotan hanya berubah menjadi bioform ini. Ya, dari main produknya dapat, kemudian dari by produknya, limbahnya itu juga kita bisa manfaatkan. Itu kira-kira. Siap. Berarti ini yang mesti banyak diikutin lagi sebenarnya Pak untuk Insan Dikti di seluruh Indonesia nih. Jadi inovasi itu ide, kemudian jadi inovasi, kemudian diproduksi, terus berkelanjutan gitu Pak. Betul. Dan yang paling penting ramah lingkungannya nih. Betul, ramah lingkungan dari yang penting sahabat sekalian ya terkait dengan program ini bagaimana kita menemukan ide. Ide-ide itu tidak jauh-jauh, ide itu ada di sekitar kita. Dan sifatnya solutif, itu yang perlu kita cermati juga. Ya. Berarti berangkat dari permasalahan Pak ya? Permasalahan yang kita hadapi, ya. Kemudian bagaimana paling tidak kita punya kontribusi untuk memberikan solusi, ya bukan menambah masalah, untuk memberikan solusi apapun bentuknya. Itu kira-kira dan itu harus kita lakukan secara bersama-sama, masif dan tentunya kolaborasi sinergi itu menjadi kata kunci. Oke Pak. Selanjutnya mungkin bicara terkait komersialisasinya nih Pak. Tentu kan setelah inovasinya ada, produksi juga sudah bisa. Keberlanjutan komersialisasi ini kira-kira prospeknya bagaimana ke depan nih Pak? Komersialisasi itu kan bagian mitra nih ya. Oke. Nah, ini bagian mitra kan kami dari research and development-nya. Yang jelas mitra komitmen. Ya, komitmen untuk menindaklanjuti hasil inovasi kita dan lagi-lagi tadi dia membidik pasar-pasar di luar ya
dan di kita masih belum belum begitu ready pasarnya Mas. Sehingga mitra berkomitmen yang tadi saya sampaikan di UK dan Australia, dan kemungkinan ke depan juga di beberapa daratan Eropa yang akan dijajaki itu kira-kira. Oke. Dan di kita mungkin perlu juga kita coba Mas dengan PT Ijo Mitra itu, mungkin di Bali menjadi salah satu tempat yang bisa dijadikan tempat pemasaran ini. Ya Bali begitu concern juga dengan lingkungan dan juga banyak turis yang juga Oke. mereka aware terkait dengan lingkungan itu kira-kira Mas. Berarti selain mikirin aspek komersialnya, berarti aspek perubahan ini Pak, perilaku dulu nih Pak ya. Betul, Kalau untuk di ya, Indonesia nih, betul. Jadi kesadaran. mindsetnya, ya, Kemudian berarti yang lebih berperan besar dalam komersialisasinya ada di mitra nih Pak ya. mitra, betul. Jadi yang bertugas memasarkan, mencari Betul, buyer, betul. Ya. mengurus pengiriman segala macam Betul. di mitra. Kami sudah pusing di kampus Mas. Sudah pusing di kampus, tentunya ada agreement Ya. antara mitra dengan inovator. Ini diatur. Oh, ada komitmen-komitmen yang sudah itu di IPB ditandatangani, sudah Pak. ada payungnya itu Mas. Oke, sudah ini Pak ya. Mungkin dinotariskan lah bahasanya. Betul, ya SPK-nya apalah itu lah. Ya, betul Pak. Jadi mitra ini tidak putus gitu Oh iya, komunikasinya betul, terus betul, dengan ya. inovator. Bahkan ini Mas, mitra juga kita ajak untuk terkait dengan bagaimana memprovokasi adik-adik. Ya terkait dengan nanti praktisi mengajar. Oke. Ya, sedang kami usahakan ini untuk bisa terlibat. Walaupun secara de facto 2-3 kali pertemuan itu kita libatkan. Kebetulan kami punya mata kuliah tentang teknologi industri ruang laut. Dan kalau yang yang mengajar itu dari praktisi itu, teman-teman mahasiswa itu akan akan terbuka wawasannya bahwa rumput laut itu tidak sekedar kerajinan agar, tapi rumput laut itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Seksinya itu muncul di situ. Bukan cuma jadi agar-agar Pak ya. Jadi agar-agar, Jadi kue gitu, itu kira-kira. Oke. Ternyata ada luaran lain, ada output lain. Betul. Dan itu begitu seksi. Jadi biomaterial salah satunya menjadi poin penting terkait dengan bagaimana pengembangan rumput laut ke depannya itu kira-kira. Betul. Kemudian dalam proses kemarin ini Pak, apakah mahasiswa terlibat begitu Pak? Oh pasti Mas. Ya. Oh, tugasnya apa aja nih Pak? Dari Pak Tugasnya Joko nih? kita kan tangan kanan kita itu mahasiswa. Oh, Ya gitu. kita punya ide, ya kita tuangkan, yuk jadilah Oke. untuk risetnya gitu kira-kira. Atau mungkin ada mahasiswa yang mengambil ini sebagai skripsi mungkin Betul. Pak? Ada Pak ya? Ada. Ya, ada itu. Bahkan mahasiswa yang terlibat skripsi ini salah satunya direkrut PT Ijo. Oh, PT yang Iya, mitranya kita Pak itu, Joko ya? Iya, untuk bagian R&D-nya. Jadi TikTokan dengan Iya, kami iya. itu gampang gitu, Mas. Oke. Jadi mediator lah Pak ya? Betul. Oke, selanjutnya kita coba flashback sedikit nih Pak ke program Kedereka. Iya. Nah, kira-kira pengalaman mengikuti Kedereka, kemudian ide dan inovasi Pak Joko bisa diakomodir oleh Kedereka ini gimana nih Pak? Bisa diceritakan mungkin? Oke, Kedereka itu kok asik. Kedereka itu sesuatu banget. Kedereka itu kompetitif. Dan Kedereka itu adalah salah satu wadah yang bisa menjembatani antara kami peneliti terkait dengan bagaimana hilirisasi. Sekarang penelitian tidak sekedar sampai ke paper, sampai ke jurnal saja. Iya, betul. Karena masyarakat yang perlu kita coba ubah mindsetnya, bagaimana sebuah riset itu bisa dikomersialisasi, kemudian bisa dimanfaat oleh masyarakat. Jadi Kedereka itu keren Mas. Kedereka itu salah satu jembatan yang menghubungkan antara kami di perguruan tinggi dengan industri. Saya berpikir kalau nanti nggak ada Kedereka itu kita mau kemana? Itu Iya, kira-kira. Jadi kalau biasanya dosen di perguruan tinggi itu dapat project, kali ini dosen itu datang juga membawa dana gitu Pak Membawa ya? dana dan mitra juga membawa dana. Ya, betul. Jadi Jadi sharing. tidak ada yang mendominasi Tidak ada Pak. menjadi sharing budgeting, kemudian sharing penggunaannya, juga sharing terkait dengan invensinya gitu kira-kira. Betul. Kemudian kira-kira selain dua produk ini, apakah ada kepikiran pengembangan lagi mungkin Pak? Ada Mas. Oh, Ya, udah ada. ada.
untuk off the record lah, jangan di Oh, sini. jangan Nanti di-spill dulu, Pak. akan kita launching pada saatnya kalau kita pengumuman nih. Mungkin di tahun 2025 kan Dereka buka lagi, Siap, mungkin didaftarkan lagi betul, Pak inovasi betul, insya Allah, terbarunya. mohon doanya. Siap Pak. Kemudian mungkin rencana dengan mitranya nih Pak, kolaborasinya akan lebih kemana lagi nih Pak? Baik, jadi kebetulan mitra itu fokus juga di rumput laut, Mas. Jadi lagi-lagi kami tahun 2023-2024 itu bermain-main di biomaterial. Dan kalau kita cermati rumput laut sebagai pangan fungsional, pangan yang menyehatkan juga seksi, itu juga menjadi salah satu target kita untuk bisa kolaborasi dengan mitra. Ya, akhirnya kita coba kembangkan, tapi dengan syarat ya harus komoditasnya rumput laut. Itu kira-kira. Oke, betul. Berarti concernnya ke sana nih Pak ya. Rumput laut. Dan tentunya jangan lupa nih Pak, supaya perubahan perilaku, kesadaran terhadap lingkungan juga bisa. Oke, dan mudah-mudahan melalui podcast ini juga teman-teman sekalian, sahabat Gerdeka juga terinspirasi. Bagaimanapun juga kalau kita punya keinginan, kita punya kemauan, insya Allah itu ada jalan. Yang penting bahwa kemauan itu bagaimana kita berkontribusi. Ya, berkontribusi buat negeri, berkontribusi buat urusan duniawi dan juga pastinya akhirat akan ikut itu kira-kira. Betul. Jadi asal niatnya udah bagus Pak ya. Ya. Niatnya untuk memberikan solusi, insya Allah semesta mendukung ya Pak. Semesta mendukung. Bagaimanapun caranya. Kadang-kadang ada yang mulus, ada yang terjatuh kan sunatullah ya. Iya betul. Itu kira-kira. Oke. Mungkin ada pertanyaan terakhir nih Pak dari saya. Untuk mungkin ada pesan yang Pak Joko ingin sampaikan kepada insan dikti atau sobat Kedereka yang akan mencoba mengusulkan di tahun depan mewujudkan inovasinya dan membangun kolaborasinya. Kira-kira apa poin yang mau disampaikan nih Pak? Insan dikti janganlah berhenti untuk bermimpi. Insan dikti harus mau berkontribusi. Insan dikti harus mau berbakti untuk Pertiwi. Yuk kita coba buat proposal yang tentunya nanti akan berimpact sinergi terhadap negeri. Dan intinya kita harus bergerak. Ya, kebetulan Kedereka, sahabat dikti Kedereka ini ada dana yang bisa kita manfaatkan. Yuk kita kolaborasi dengan industri, kita kolaborasi dengan government, kita kolaborasi dengan apapun bentuknya. Yang penting itu kita wujudkan menjadi suatu action. Baik Pak Joko, ya, jadi dari obrolan kita nih dari awal sampai sekarang ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan bahwa ide itu harus dieksekusi. Betul. Kemudian inovasi itu memang butuh partner atau butuh kolaborator yang tepat dan bisa bangun komitmen bersama. Kemudian masalah sukses atau tidaknya yang penting jalan dulu, eksekusi berproses, dulu. Mas, berproses itu ya. Dan niatnya tentunya memang harus bergerak dari keresahan, permasalahan yang ada untuk memberikan solusi, khususnya untuk bangsa dan negara gitu Pak ya. Tepat sekali. Dan tentunya terkait Kedereka, tentu Pak Joko sangat merasa terfasilitasi dengan adanya program ini. Bahkan mitra pun juga merasakan hal yang sama. Dan bahkan capaian yang sudah diraih sudah sangat luar biasa, sudah bisa sampai ekspor dan lagi mempersiapkan ekspor di Australia Pak ya. Betul. Jadi semoga kisah dari Pak Joko atau perjalanan dari inovasi Pak Joko bisa menginspirasi insan dikti dan sobat Kedereka dimanapun Anda berada. Dan tentunya kami akan menunggu inovasi-inovasi selanjutnya supaya bisa memberikan banyak solusi bagi keberlanjutan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Mungkin demikian Pak dari obrolan dan inspirasi-inspirasi yang sudah Pak Joko sampaikan, dan saya juga mendapatkan banyak insight. Tentunya insan dikti dan sobat Kedereka juga banyak mendapatkan inspirasi pada episode kali ini. Mungkin kita bisa akhiri obrolan kita. Jangan kapok lagi Pak untuk datang terus di podcast Dikti Menyapa. Dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Terima kasih.